Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Petrus Francis Purwonto dengan NIM 211441023 akan mempresentasikan mengenai hasil kajian terkait resume laporan keuangan dari suatu perusahaan yang terkenal di Indonesia, yaitu perusahaan penyedia jasa layanan transportasi online antar jemput dan pengantaran paket mobil makanan, yaitu GoTo atau dikenal dengan Gojek. Berikut beberapa kajian mengenai beberapa topik yang akan saya kaji dari laporan keuangan GoTo. Itu yang pertama laba bersih dan ekuitas, yang kedua return on equity atau dividen, yang ketiga dividen 30-40% dari laba bersih, kemudian yang keempat liabilitas atau utang, yang kelima liabilitas yang mengandung bunga jumlah kecil, yang keenam saldo laba positif, yang ketujuh asset turnover atau itu, yang kedelapan inventory turnover, yang kesembilan current ratio, yang kesepuluh net income margin, yang ke-11 beban pajak, yang 12 laba komprehensif, yang ke-13 arus kas, yang ke-14 neraca keuangan, dan yang terakhir adalah hasil audit. Yang berikut adalah laba bersih dan ekuitas. Pasti teman-teman bingung bertanya-tanya mengapa saya menuliskan di sini rugi periode berjalan. Jadi penjelasannya bahwa laporan keuangan tiap perusahaan itu beda-beda. Kadang ada perusahaan yang dari periode-periode tertentu mengalami keuntungan kenaikan, namun ada kalanya ada beberapa perusahaan yang mengalami penurunan atau kerugian. Nah, pada kesempatan kali ini dan periode yang saya ambil dari 2023 yang terbaru, itu perusahaan gue tuh mengalami penurunan atau kerugian. Sehingga laba bersih, saya menggantinya menjadi rugi bersih atau dapat ditulis dengan rugi periode berjalan atau kalau keuntungan laba periode berjalan. Nah, untuk rugi periode berjalan per 31 September 2023 mengalami penurunan kerugian dari periode sebelumnya. Nah, untuk periode sebelumnya 31 September 2022 itu sebesar 20 triliun 912 miliar 346 juta rupiah. Sedangkan per 31 September 2023 itu menjadi sebesar 9 triliun 598 miliar 802 juta rupiah. Untuk ekuitasnya, saya akan bahas bersamaan dengan Drew. Nah, untuk jumlah ekuitas dari laba bersih tadi, itu total ekuitasnya sebesar 132 triliun 39 miliar 756 juta rupiah. Untuk rugi periode berjalan tadi sudah disampaikan sebesar 9 triliun 598 miliar 802 juta. Untuk mendapatkan ROE atau return on equity dapat digunakan cara yaitu rugi periode berjalan dibagi dengan total ekuitas dikali dengan 100%, sehingga didapatkan total ROE-nya sebesar 72,6%, yang artinya setiap investasi Rp1.000 di Goto menghasilkan untung bersih setahun sekitar Rp720. Untuk dividen 30-40% dari laba bersih pada laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Goto sendiri per 30 September 31 September 2023 itu belum mencetak atau menyatakan dividen atau bonus yang diterima oleh pelanggan atau konsumennya secara langsung. Dan saya belum menemukan pada laporan keuangannya juga. Kemudian saya menggunakan aplikasi yaitu berbantuan aplikasi Bibit, aplikasi reksadana dan saham.
Masih ya, belum untuk ngecek perusahaan itu sendiri belum ditampilkan di case statnya di bagian dividen itu masih kosong bagian dividennya sehingga kita tidak bisa tahu dia keuntungan bagi pembeli konsumen Goto itu di kisaran berapa persen untuk dari laba bersihnya kisarannya berapa persen dari mau laba bersihnya atau rugi bersihnya itu berapa persen. Yang keempat, liabilitas atau utang dari hasil tinjauan pada laporan keuangan didapati bahwa jumlah utang per 31 September 2023 itu sebesar 16 triliun 35 miliar 136 juta rupiah. Kemudian liabilitas yang mengandung bunga jumlah kecil itu saya mengambil pada bagian biaya keuangan. Eh, Pada biaya keuangan itu dijabarkan bahwa beban beban bunga atas pinjaman itu sebesar 178 miliar 262 juta rupiah dan beban bunga atas sewa sebesar 54 miliar 739 juta rupiah sehingga kalau ditotalkan menjadi 233 miliar 1 juta rupiah. Itu prioritas dengan bunga jumlah kecil. Kemudian saldo laba positif. Saldo laba positif ini didapat dari saldo laba ditahan di awal, ditambah dengan pendapatan bersih, dikurangi dengan dividen. Saldo laba ditahan di awal, kita ambil yang berdasarkan laporan keuangan yaitu rugi periode berjalannya. Sudah pasti kalau rugi negatif. Tambah dengan pendapatan bersih yang didapatkan perusahaan itu sebesar 10 triliun 510 miliar 719 juta rupiah dikurangi dividen. Kalau jumlah dividen belum diketahui itu maka perhitungannya itu belum bisa diakumulasi. Tapi kalau diperkirakan jika diperkirakan tuh jumlah saldo laba saldo laba maaf saldo rugi itu tercatat minus di masa lampau sehingga membuat perusahaan itu minus terus. Kemudian aset turnover-nya itu total asetnya, total liabilitas, dan total ekuitas. Aset turnover sama dengan total penjualan dibagi total aset. Total penjualan itu total penjualan itu kita ambil total pendapatan bersihnya. Sebesar 10 triliun 510 miliar 719 juta dibagi 132 triliun 39 miliar 759 juta didapatkan sebesar 0,08 rupiah aset turnover-nya atau bukan 0,08 rupiah tapi 0,08% aset turnover-nya. Untuk inventory turnover itu menggunakan pendapatan dibagi persediaan. Menurut pendapatan tadi, pendapatan bersih 10 triliun 510 miliar 719 juta dibagi dengan persediaannya 73 miliar 790 juta rupiah. Itu sehingga didapatkan 142 kali. Berarti perusahaan tersebut bisa menjual 142 kali sehingga termasuk perusahaan dengan putaran cepat memiliki omset jalan terus dan nilai jual lebih besar dari persediaan. Kemudian karena rasio aset lancarnya itu berdasarkan tinjauan itu sebesar 31 triliun 47 miliar 612 rupiah. Liabilitas jangka pendeknya jatuh tempo setahun itu sebesar 16 triliun 442 miliar 600 juta rupiah. Net income marginnya rugi periode berjalannya sebesar 9 triliun 598 miliar 800 juta rupiah 802 juta rupiah. Nilai penjualan dalam 9 bulan 10 triliun
510 miliar 719 juta rupiah. Besar net income marginnya, rugi periode berjalan dibagi nilai penjualan 9 triliun 598 miliar 802 juta dibagi dengan 10 triliun 510 719 juta rupiah dikali dengan 100% didapatkan net income marginnya sebesar 91%. Sehingga diperoleh 91 itu termasuk margin laba yang bagus untuk manufaktur. Laba komprehensif itu jumlah rugi komprehensif periode berjalan 9 triliun 622.964 juta rupiah. Arus kasnya diambil pada bagian kas dan secara kas 24 triliun 612 miliar 345 juta. Kemudian neraca keuangan dapat disimpulkan bahwa neraca keuangan untuk perusahaan itu tidak terlalu rumit. Neraca keuangan yang bersih dan sederhana biasanya disusun dengan format yang mudah dibaca dan dipahami oleh pemilik perusahaan. Baik pemilik perusahaan, investor maupun pihak lain yang membutuhkan informasi terkait keuangan dari perusahaan tersebut. Hasil auditnya wajar. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata maupun informasi dalam kata dan penyampaian dan informasi yang kurang sesuai dan kurang disetujui oleh teman-teman. Mohon masukan dan sanggahan terkait video yang saya buat ini. Terima kasih telah menyaksikan.